Halo guys, balik lagi ketemu gue Ogi ya dalam channel Crayon. Sekarang temanya adalah ini ya, ketidakpastian dan kreativitas. Teman-teman pernah ngerasa nggak sih, kok kayaknya hidup makin nggak pasti, apalagi yang masih muda ya. Nanti gue kerja apa, gimana gitu ya, mau wirausaha atau bekerja karyawan atau apa. Kayaknya segalanya serba nggak pasti gitu. Nah sebetulnya ketidakpastian ini bisa membawa berkah tersendiri ya. Biasanya buat orang-orang yang sadar dan mau belajar, ketidakpastian itu justru bisa meningkatkan kreativitas kita. Kok bisa? Yuk kita lihat pembahasannya sekarang. Nah sebetulnya ide ini gue dapat dari saat gue Zoom sama calon alumni mahasiswa gitu ya. Jadi dulu gue ikut UKM Pers mahasiswa, terus mereka ngadain temu Zoom sama alumni gitu ya, ngobrol-ngobrol. Salah satu dari mereka ada yang bertanya kayak gini, "Mas, bener nggak ya gue punya mindset kayak gini?" Dia bilang, "Mindset gue tuh gue maunya yang pasti-pasti aja. Jadi di masa depan nanti gue mau kerja yang pasti atau mau apa yang pasti, pokoknya yang pasti-pasti aja deh mas, gue sukanya main aman gitu. Salah nggak sih gue punya mindset kayak gini?" Nah terus gue jawabnya agak-agak sambil bercanda sih ya. "Ntar gue coba dulu ya, gue inget-inget sebetulnya di hidup ini ada yang pasti nggak sih?" Gitu, karena di masa depan tuh, jangankan masa depan ya, besok hari gitu, ntar sore atau ntar malam, kita nggak tahu gitu yang persisnya akan kejadian pastinya akan seperti apa. Apalagi yang masa depan gitu, yang variabelnya bisa banyak untuk membuat sesuatu, ya bisa gagal, bisa berhasil gitu. Jadi sebetulnya sih jawaban gue, ya pasti nggak ada jawaban yang pasti gitu loh. Pasti nggak ada yang jawaban pasti ya. Ya pokoknya gitulah. Secara mendasar nggak ada yang pasti. Jadi punya mindset kayak gitu nggak salah-salah juga sih. Toh dia masih belajar gitu. Mana tahu nanti berubah, bahwa nggak ada yang pasti di dunia ini gitu. Nggak ada yang aman sebetulnya. Teman-teman misalnya mau lulus nih, terus ada pilihan mau jadi wirausaha atau bekerja. Dua-duanya ini ada sesuatu yang nggak pasti. Jangan pikir kalau bekerja di kantoran gitu ya, jadi pegawai, itu pasti-pasti aja, nggak mungkin men. Kan PHK ada kemungkinan PHK, ya nggak sih? Sekarang aja lagi banyak nih eranya nih. Lagi era krisis. Ribuan orang kena PHK, puluhan ribu bahkan. Yang jadi wirausaha apalagi, tambah banyak lagi ketidakpastiannya. Jadi manapun pilihannya nanti setelah lulus, mau kerja, mau wirausaha, ketidakpastian itu selalu ada. Pun kalau kalian nggak milih dua-duanya, nggak memilih pun itu sebuah ketidakpastian. Ya besok lo mau kenapa-napa, besok lo mau tahu-tahu dapat ide misalnya, terus jadi wirausaha. Jadi memang kita hidup di dalam ketidakpastian. Dan biasanya untuk sejumlah orang ini ada yang bikin stres ya, karena nggak tahu besok gue harus ngapain nih, harus apa gitu. Nah ternyata ya, sebetulnya stres yang baik ya, yang dalam kadar normal atau dalam kadar moderate lah, yang diakibatkan oleh ketidakpastian itu bisa merangsang otak buat keluar dari rutinitas. Dan keluar dari rutinitas itu sangat nyambung dengan kreativitas sebetulnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang milih jadi wirausaha, itu kan bisa untung bisa rugi gitu ya. Kalau yang karyawan bisa PHK, bisa enggak. Nah itu kadang kalau kita mikir terlalu jauh emang bisa stres. Tapi kalau orangnya pintar gitu, sadar gitu ya, bukan pintar lah, sadar lah, bahwa gue harus begini, ada strategi gitu untuk menghadapi ketidakpastian, biasanya kreativitasnya malah tumbuh. Ya, jadi ada namanya dia nih, Carl Rogers ya. Nah, dia bilang kreativitas itu muncul dari kondisi psikologis tertentu, yakni keterbukaan terhadap pengalaman menghadapi ambiguitas atau ketidakpastian dan kepercayaan pada proses internal. Jadi kalau gue tangkap dari dia nih ya, kalau di luar udah nggak pasti, kita nggak bisa ngontrol yang di luar, ya fokus pada proses internal saja. Fokus pada pengembangan diri, fokus pada penambahan knowledge, fokus pada peningkatan level kreativitas kita misalnya, itu akan lebih baik ketimbang mencoba menduga-duga nanti besok akan seperti apa ya. Nah kayak gitu tuh lebih nggak bagus. Ya dia juga bilang creative process is process of becoming, not knowing. Jadi memang ya Tuhan juga maunya kayaknya bukan kita lantas berhasil gitu, tapi maunya kita mencoba gitu. Mencoba. Kalau hasil itu udah urusan di atas, ya nggak sih? Nah, ikhtiar kita itu sangat tergantung pada ilmu dan skill kita gitu. Apa yang mau kita coba itu sangat tergantung pada pengetahuan kita gitu ya. Seberapa jauh kita akan berjalan gitu di masa depan, atau seberapa tinggi level kita itu, ya itu ditentukan oleh diri kita sendiri gitu. Dan tentunya guys, yang jelas adalah action. Jangan cuma mikir, jangan cuma scrolling berjam-jam, lihat TikTok, lihat apa yang nggak bermanfaat ya. Nah itu ada kepastiannya sih, jadi males kayaknya. Dan jadi brain rot gitu ya.
Jadi ada banyak studi-studi yang menyatakan bahwa ambiguitas ya atau sesuatu yang nggak pasti itu justru menambah kreativitas seseorang. Jadi kalau kita toleran terhadap ketidakpastian, itu cenderung menunjukkan tingkat kreativitas yang lebih tinggi. Ada juga ada cognitive flexibility. Ini terkait dengan kreativitas ya. Jadi dia bilang situasi yang nggak pasti menuntut otak untuk mencari alternatif solusi yang merupakan bagian dari proses kreatif. Jadi justru ketidakpastian ini kalau orangnya sadar ya, lagi-lagi orangnya sadar bahwa hidup nih gue harus melakukan sesuatu, dia pasti mencari sudut pandang lain, mencari solusi lain, atau ya nambah ilmu lain lah. Kalau gini aja gue udah mentok nih, masa depan nanti nggak pasti. Jadi supaya mengurangi ketidakpastian, gue harus mencoba gitu. Mencoba apa? Mencoba sesuatu yang baru. Dari mana tahu barunya? Ya lu harus nambah pengetahuan yang baru. Karena kalau enggak, yang dicoba pasti itu-itu aja sih. Jadi kognitifnya fleksibel. Dia bisa lihat kalau gue begini gagal, mungkin gue akan begini, gue akan coba begini gitu. Ya kalau hasil lagi-lagi, ya itu udah urusan Tuhan lah ya. Karena pasti akan terkait, kalau lari ke spiritual tuh terkait karma, terkait perasaan yang lo simpan, misalnya benci, iri, dendam, itu bisa ngaruh ke situ juga kalau ke spiritual ya. Gak cuma di individual guys, ternyata kalau di corporate juga berdasarkan bukunya Amabile ini, di lingkungan korporat atau organisasi, sebuah ketidakpastian itu bisa menjadi stimulan kreativitas selama individunya merasa termotivasi dan punya dukungan. Jadi kalau misalnya perusahaan terus sales mentok, gue harus gimana nih, cara-cara selama ini nggak jalan, gue harus cari cara baru gitu. Nah gitu-gitu sebetulnya akibat dari ketidakpastian dalam level organisasi. Misalnya di pandemi dulu ya, banyak tuh terobosan-terobosan yang baru kayak konser virtual gitu ya, atau pembelajaran online class, video. Nah gitu-gitu tuh kan marak banget saat pandemi, dan itu bentuk kreativitas yang baru. Orang meeting jadi lewat Zoom gitu ya, nggak perlu ketemu. Itu kan sebetulnya dulu jarang dilakukan, bukannya nggak bisa ya. Nah terus ada lagi ya, waktu pandemi itu gue lihat museum Smithsonian gitu ya, yang di Amerika kan orang nggak boleh ngumpul ya. Dia bikin terobosan apa? Bikin virtual museum. Jadi kayak Google Map ya, tapi ini mapnya museum dia gitu. Kita bisa klik mau ke lantai 2, mau ke bagian mana gitu, supaya orang tetap bisa berkunjung ke museum selama pandemi gitu, walaupun dari rumah. Jadi kesempatan nih gue explore ya, gue lihat-lihat isinya museum ini gitu, Smithsonian apa-apa gitu. Yang jelas kalau teman-teman tahu Night at the Museum gitu ya filmnya, nah itu museum ini yang dipakai. Tuh, jadi kita bisa klik panahnya, oh gue mau ke sini, gue mau ke situ gitu. Nah yang dulunya ini nggak tercetus gitu ya, nggak keluar gara-gara pandemi yang serba nggak pasti gitu ya. Wah nanti pengunjungku dari mana nih, gimana caranya orang harus berkunjung ke sini? Dibuatlah inovasi seperti ini. Jadi saat semuanya nggak pasti, kadang itu malah bisa menjadi peluang guys ya. Namun perlu dicatat juga, terlalu banyak ketidakpastian bisa bikin stres, dan itu malah menghambat kreativitas. Ya lo bayangin aja lah kalau semuanya nggak pasti kayak mati lampu gitu ya, kita stres terus ya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kalau dalam konteks mati lampu aja lu mau ngapain gitu, nyalain lilin doang paling, terus gue mau ngapain lagi nih, internet mati apa mati misalnya. Jadi memang harus dikelola sih. Jadi poinnya memang ini sih, sadari ketidakpastian itu sulit dihindari, dan kita harus belajar untuk bisa mengelola dan nyaman di dalamnya. Jadi gimana kita bisa akrab dengan ketidakpastian. Kalau mentok, ada yang bilang juga pakai strategi reframe chaos ya. Jadi chaos tuh diubah jadi sebuah tantangan gitu atau peluang. Jadi akhirnya kita bukannya mentok tapi malah berani bereksperimen. Salah satu caranya untuk menghadapi ini kalau dari perspektif spiritual ya dengan meditasi atau fokus ke sekarangnya kita. Cuman mikirin sekarang, besok, atau 2 hari lagi. Sekarang, besok, 2 hari lagi. Nggak usah mikir jauh-jauh, ntar gimana. Itu malah bikin orang cemas ya. Jadi ada juga yang pernah gue baca sarannya kayak gitu. Fokus ke hari ini sama besok atau besoknya. Udah, fokusnya lama di situ. Nggak perlu ngawang-ngawang ke jauh-jauh hari, ke bulan depan, ke apa gitu. Nggak usah. Fokus hanya pada apa yang bisa kita kerjakan di depan kita. Itu bisa mengurangi cemas akibat ketidakpastian ini. Jadi kalau lihat teori ini guys, kesimpulan akhirnya adalah ketidakpastian adalah pemicu kreativitas dan bisa jadi merupakan sebuah peluang yang baru supaya kita bisa memunculkan ide-ide baru atau keluar dari zona nyaman kita.
Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Thank you sudah menonton. Wassalamualaikum. Bye.